tuanya. Dan saat itu sebenarnya antara tidak percaya sama percaya, saya 50-50. Tapi tadi dari hasil pertemuan saya dengan anak dan kemudian ibu, saya bisa mungkin ada kesimpulan yang mungkin sangat berbeda dengan keterangan sebelumnya. Nanti mungkin Pak Kapolres atau Pak Kasat bisa menjelaskan detailnya. Tapi yang jelas, yang pertama si anak menyampaikan bahwa sudah tidak mau ketemu orang tuanya. Nah, alhamdulillah saya terima kasih teman-teman Sidoarjo saat ini dirawat di rumah aman. Nah, yang berikutnya kita lagi pikirkan nanti untuk kedepannya, karena menurut teman-teman yang merawat itu biasanya karena ini sudah kelas 6 SD. Nah, dikhawatirkan bagaimana nanti kalau kelulusannya. Saya sampaikan kalau memang nanti terpaksa harus pindah, misalkan ke balai kami, di mana saya tidak perlu sebutkan di mananya. Di balai kami nanti saya akan ngurus proses administrasi kepindahan sekolahnya. Kalau nanti memang keputusannya harus pindah sekolah. Nah, itu kira-kira nanti mungkin Pak Kapolres silakan. Kalau dari kementerian sendiri untuk saat ini bantuan apa Bu yang diberikan selain pendampingan Ibu? Ya, kami tadi memfasilitasi kebutuhan mereka, nanti mungkin kebutuhan hidup mereka. Anak-anak itu kita berikan mainan dan sebagainya. Dan kakaknya lebih apa namanya tadi? Lebih ceria karena bisa ketemu adiknya, dan adiknya juga bisa bermain tadi, seperti itu kira-kira. Tapi mungkin yang bagi saya Menteri Sosial, ada Direktur Anak di Dijen Rehabilitasi Sosial. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa si anak ini punya background, dia punya background kondisi psikis yang dialami sebelumnya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa semua yang terkait anak, sekarang ada undang-undang namanya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Itu yang hukumannya sangat tinggi kalau dilakukan kepada anak-anak. Sangat tinggi, dan ditambah lagi sepertiga kalau dilakukan oleh keluarganya, orang disabilitas. Itu dia tambah hukumannya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kita sudah sepakat bahwa, dan saya akan memohon juga kepada Bapak Presiden untuk tidak memberikan remisi untuk kasus seperti ini. Karena ini sudah, maksud saya bukan hanya di atas kejahatan untuk anak. Jadi karena itu saya sampaikan lagi, ada undang-undang baru. Itu dilakukan oleh kelompok, korporasi, itu ada hukumannya. Ditambah sepertiga dari hukuman yang sudah dihukum. Seperti itu. Hukumannya lebih berat dibandingkan hukuman sebelumnya. Seperti itu ya. Sudah menangani sesuai dengan prosedur, jadi dengan adanya laporan dari masyarakat, kemudian juga di sini bagaimana segera kita amankan para pelaku, kemudian juga tentunya kita berikan perlindungan terhadap korban yang dimana masih anak-anak, masih di bawah umur. Kemudian karena kasus ini termasuk kasus yang menonjol dan juga perlu penanganan khusus, di kesempatan ini beliau, Ibu Mensos, berkenan untuk hadir, kemudian untuk melihat langsung bagaimana penanganannya. Tentunya ini sangat berpengaruh untuk kedepannya permasalahan ini nanti akan lebih bisa ditangani secara komprehensif, karena di sini tentunya bagaimana masa depan daripada anak ini yang utamanya di situ. Kemudian untuk para pelaku, karena ini masih keluarganya sendiri, pelakunya adalah ibu kandungnya dan juga bapak tirinya, ini kita masih
melakukan penyelidikan tentang motif apa dibalik perbuatan ini, karena ini sangat jarang di mana ibu kandung ini bahkan termasuk yang meminta ataupun menyuruh untuk anak melakukan perbuatan tersebut. Jadi yang jelas ini permasalahan ini masih kami tangani, masih dalam pemeriksaan.